Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul, kita bisa bersua di salah satu majelis zikir sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman dari taman-taman surga, maka singgahlah di taman tersebut. Lalu ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa sih yang dimaksud dengan taman-taman surga wahai Rasulullah? Lalu beliau menyampaikan hilaqul dzikir, halaqah dzikir. Dan halaqah dzikir ini dijelaskan oleh para ulama seperti Atha bin Abi Rabah, majalisul halal wal haram, majelis yang mengkaji hal-hal yang dihalalkan dan hal-hal yang diharamkan, atau yang biasa dikenal dengan majelis ilmu. Dan hadirin Allah muliakan, kenapa dinamakan majelis zikir? Karena zikir itulah ketaatan kepada Allah itu sendiri. Sa'id bin Jubair pernah menyampaikan, "Az-zikru ta'atullah." Az-zikru ta'atullah. Zikir itu taat kepada Allah. Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ata Allah faqad dzakarah. Barang siapa yang taat kepada Allah, ia telah mengingatnya, telah berzikir kepadanya. Wa man lam yuti'hu falaysa bidzakir. Barang siapa yang enggak taat sama Allah, enggak nurut sama Allah, sejatinya dia bukan orang yang berzikir kepada Allah. Wa in aktsara tasbiha wa tilawatal kitabi. Walaupun dia memperbanyak bertasbih dan membaca Al-Quranul Karim, walaupun dia banyak bertasbih dan membaca Al-Quranul Karim. Ini disampaikan oleh salah satu murid dari Abdullah bin Abbas, Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, mengingatkan kepada kita bahwa zikir itu nggak cukup hanya ikut kajian aja. Zikir itu nggak cukup hanya dengan membaca Al-Quran dan bertasbih atau bertahmid atau bertahlil. Tapi zikir yang sejati adalah tasbih kita, tahmid kita, tahlil kita, bacaan Al-Quran kita atau tilawatul Quran kita, itu membuat kita senantiasa ingat sama Allah, sehingga pada saat kita mau maksiat nih, ingat sama Allah, nggak jadi itu. Ketika hawa nafsu kita memprovokasi kita untuk mencela orang, misalnya membuli orang, marah-marah,
kasar sama orang, ingat sama Allah, nggak jadi. Pada saat hawa nafsu kita membisikkan kita untuk nggak usah sholat atau nunda sholat, ingat sama Allah, akhirnya sholat tepat waktu gitu. Saat syaitan dan hawa nafsu kita ngomporin kita untuk suara tinggi sama orang tua, ingat sama Allah, akhirnya nggak jadi suara tinggi sama orang tua. Itu arti dan hakikat dari zikrullah, ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sejatinya orang yang nggak taat, yang nggak nurut atau yang bermaksiat lupa sama Allah. Dia nggak ingat sama Allah. Kalau ingat sama Allah nggak berani dia, nggak berani. Ada murid mau nyontek, ingat bahwa di depan pojok itu tuh CCTV. Kira-kira berani nyontek kah? Nggak berani. Udah nggak jadi. Saya ingat ada kamera CCTV. Itu hadirin. Jadi jamaah yang Allah muliakan, itulah hakikat dari ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Makanya dinamakan, atau nama lain dari ilmu itu zikir. Dan zikir itu taat gitu loh. Jadi ilmu nafi itu adalah ilmu yang buat kita taat, nurut, dan jadi hamba Allah. Bukan ilmu yang membuat kita tuh jadi ninggi gitu loh, jadi sombong, jadi ngeremehin orang, jadi ngejatuhin orang. Enggak. Ilmu itu isinya kan qala Allah qala Rasul, firman Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu diterangkan oleh para ulama kita dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Ulama atau 4 imam madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan terus sampai hari ini, yang tujuannya adalah mengingat Allah, atau yang intinya adalah mengingat Allah, dan dengan mengingat Allah kita jadi taat sama Allah. Memang gak mudah hadirin, dan pasti kita jatuh terus, tapi terus perbaiki. Nama juga manusia, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu pasti banyak melakukan kesalahan, dan yang terbaik dari mereka tawwabun, yang banyak bertaubat sama Allah. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi nggak cukup hanya dengan duduk di kajian, tapi setiap kajian yang kita ikuti, setiap halaqah ilmu yang kita ikuti, itu tuh harus melahirkan ketaatan kepada Rabbul Alamin, mental nurut sama Allah, karena kita hamba. Tentu saja berdasarkan Al-Quranul Karim, sunnah Nabi SAW, dan keterangan para ulama-ulama kita. Oleh karena itu semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita masuk ke larangannya, larangan atau 7 larangan yang disampaikan oleh Al-Bara' bin Azib. Nabi SAW itu memerintahkan 7 hal, dan 7 hal udah kita bahas ya, dengan segala keterbatasan kita. Nggak semua, karena sebagiannya udah dibahas dalam hadits Abu Hurairah. Mari kita kembali lagi ke hadits Bara' bin Azib yang disampaikan Imam Nawawi
Jadi Imam Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Semoga Allah SWT merahmati orang tua beliau, keluarga beliau, orang-orang yang beliau cintai. Semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin yang ada. Amin ya rabbal alamin. Beliau menyampaikan, wa an Abi Umara Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma qala amarana Rasulullah SAW bisaba' wa nahana an saba'. Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma menyampaikan Rasulullah SAW memerintahkan kami 7 hal dan melarang kami 7 hal. Perintahnya apa? Amarana bi iyadatil marid. Beliau memerintahkan kami menjenguk orang sakit. Wattiba'il janazah, dan mengantarkan jenazah. Wa tashmitil atis, dan mengucapkan tashmit bagi yang bersin, dan mengucapkan alhamdulillah. Wa ibrar al-muqsim, dan menunaikan sumpah saudaranya. Wa nasril mazlum, dan menolong orang yang teraniaya atau terzalimi. Wa ijabatil da'i, dan memenuhi undangan. Wa ifsya'is salam, dan menyebarkan salam. Lalu Al-Barra bin Azib melanjutkan, wa nahana an khawatim au takhattumi bidzahab, dan Rasulullah SAW melarang kami pakai cincin dari emas. Wa an syurbin bil fiddah, dan minum dengan wadah dari perak. Wa an miyathiril humr, dan melarang kita duduk di atas bantal atau pelana yang terbuat dari sutra. Wa anil qasi, dan juga mengenakan pakaian dari sutra. Wa an lubsil harir, wal istibraq wad dibaj, dan melarang memakai baju sutra tadi campuran sutra ya, dan memakai sutra, istibraq, dan ad-dibaj. Itu dibaj itu sutra tebal. Istibraq pun juga dari bahan sutra. Ya, kita masuk ke kesimpulan dari keterangan di atas. Hadirin Allah muliakan, dari larangan-larangan itu para ulama membahas yang pertama tentang hukum memakai pakaian sutra dan emas bagi laki-laki, atau hukum memakai pakaian yang terbuat dari sutra dan emas bagi laki-laki. Jadi perlu kita ketahui hadirin Allah muliakan bahwa larangan di atas yang disampaikan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tentang memakai sutra itu untuk laki-laki, adapun untuk wanita nggak ada masalah. Nah, larangan ini gimana duduk persoalannya nih hadirin? Ulama menjelaskan bahwa hadis ini dan hadis-hadis yang lain menjelaskan bahwa tidak boleh bagi laki-laki memakai sutra, dan ini kesepakatan 4 imam madhab Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Syafi'i, madhab Imam Ahmad atau Hanabilah.
Dan ini bisa dicek dalam buku-buku fikih, diantaranya buku mazhab Syafi'iyah seperti Al-Majmu', seperti Mughnil Muhtaj kala Syirbini dan lain-lain. Bahkan hadirin Allah muliakan, Al-Imam An-Nawawi menjelaskan, dan saya akan bacakan keterangan beliau. Dan sekilas info, kita tahu Al-Imam An-Nawawi adalah ulama yang menjadi rujukan dalam mazhab Syafi'iyah, menjadi rujukan dalam mazhab Syafi'iyah. Mari kita simak keterangan beliau. Hadza alladzi dzakarnahu min tahrimil haril ala rijal wa ibahatihi lin nisa. Beliau menjelaskan, dan apa yang kami sampaikan dari pengharaman memakai sutra bagi laki-laki dan bolehnya bagi wanita, huwa madhhabuna wa madhhabul jamahir. Ini adalah madhab kami dan madhab mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama. Lalu beliau menyampaikan bahwa Al-Qadhi mengkisahkan bahwa dulu ada sebagian kaum yang membolehkannya untuk laki-laki dan wanita. Dan dari Ibnu Zubair itu diharamkan bagi laki-laki dan wanita. Lalu setelah itu terjadi ijma', kata Imam Nawawi, terjadi kesepakatan, terjadi ijma' bahwa boleh bagi wanita dan tidak boleh bagi laki-laki, gitu loh. Jadi dulu sempat ada beberapa satu dua pihak mungkin yang membolehkan, tapi setelah itu semua sepakat. Itu yang dijelaskan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan menukilkan ijma' bukan hanya Imam Nawawi, dijelaskan juga Al-Imam Ibn Abdul Bar dan lain-lain, yang menunjukkan bahwa ini adalah keterangan dari 4 imam madhab, dan sebagian ulama bahkan menukilkan telah jadi kesepakatan, konsensus dan ijma' dari seluruh para ulama. Karena dalil-dalil menjelaskan hal tersebut. Di antaranya juga dalil hadits Ali bin Abi Thalib, hadirin. Hadits Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya Nabi SAW mengambil sutra dan beliau pegang dengan tangan kanannya, dan mengambil emas dan beliau memegang dengan tangan kirinya. Tsumma qala inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Dua hal ini diharamkan untuk dikenakan, dipakai oleh laki-laki dari umatku. Jadi emas dan sutra dan emas diharamkan untuk laki-laki dari umatku. Allah Ta'ala bisawab. Jelas ini hadirin? Itu yang pertama. Yang berikutnya hadirin Allah muliakan, bahwa yang disepakati tidak boleh adalah sutra tabi'i ma'ruf, sutra yang asli. Adapun sutra buatan Al-Harir As-Sinai, maka sebagian ulama ada yang membolehkan, karena sebagian mereka mengatakan bahwa yang diharamkan adalah sutra asli. Adapun As-Sinai itu sebagian ulama membolehkan.
Lalu yang berikutnya, lalu bagaimana kalau campuran sutra nggak pure? Jamaah yang Allah muliakan, para ulama, mayoritas para ulama, yaitu madhab Hanafiyah, madhab Syafi'iyah, madhab Hanabilah, dan pandangan dari madhab Malikiyah, itu membolehkan laki-laki memakai sutra yang porsinya sedikit. Porsi sedikit itu porsi berapa? Kata mereka 4 jari atau kurang dari 4 jari. Itu porsi 4 jari atau kurang. Itu yang dimaksud sedikit. Dijelaskan dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, dalam hadis Muslim, naha Nabiullah SAW an lubsil harir. Nabiullah SAW itu melarang memakai baju yang terbuat dari sutra bagi laki-laki, kecuali illa maudhi'a isbi'ain au thalath au arba', kecuali jika sutranya itu cuman 2 jari, 3 jari, atau 4 jari. Gitu loh. 2 jari, 3 jari, atau 4 jari. Baik itu, sebagian ahlul ilmu mengatakan baik menyatu maupun tersebar gitu. Tapi 2 jari, 3 jari, 4 jari. Allah ta'ala misalnya. Jadi kalau cuma 2 jari, 3 jari, 4 jari, itu dibolehkan oleh mayoritas para ulama. Lalu yang terakhir tentang masalah sutra, 4 imam madhab sepakat, madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, ulama-ulama kita sepakat bahwa bolehnya laki-laki memakai sutra jika dibutuhkan, jika ada hajah. Maksud ada hajah apa? Hajah yang dibenarkan oleh syariat. Misalnya ada penyakit kulit yang kalau dia pakai baju selain sutra itu bermasalah kulitnya. Sebagaimana itu atau keringanan itu diberikan Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Gitu loh. Karena ada masalah itu. Jadi kalau ada masalah di kulit dan seterusnya, itu di ada keringanan, ada rukhsah. Dan itulah keterangan para ulama kita, hadirin. Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Majmu', dijelaskan Asy-Syirbini juga dalam Mughnil Muhtaj. Allahu ta'ala alam bisawab. Bisa dimengerti, hadirin? Oke. Dan sekali lagi, yang tidak diperbolehkan adalah yang asli, bukan yang sinai. Atau yang disepakati, yang disepakati adalah yang asli. Allah ta'ala alam bisawab. Selanjutnya, jamaah yang Allah muliakan, Nabi SAW membahas tentang memakai atau melarang menggunakan wadah dari perak atau emas dan perak, dari emas dan perak, emas dan perak.
atau sebelumnya, sebelumnya kita bahas laki-laki memakai emas, atau perhiasan dari emas. Adapun laki-laki memakai perhiasan dari emas, dijelaskan oleh para ulama kita, dan ini kesepakatan 4 imam madhab lagi, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Jadi ulama Syafi'iyah juga, bahwa tidak diperbolehkan laki-laki memakai perhiasan dari emas. Dan ini bisa dicek misalnya dalam Fathul Aziz Ar-Rafi'i dan Al-Majmu' karya Al-Imam An-Nawawi. Dan bahkan sebagian ulama kita menukilkan telah terjadi ijma' sebagaimana yang disampaikan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kata Al-Imam An-Nawawi, ajma'al ulama ala tahrim isti'mali khulli dhahabi ala rijal. Ulama telah bersepakat diharamkan memakai perhiasan emas bagi laki-laki. Ini bisa dicek dalam kitab Al-Majmu'. Sebagaimana hadis yang tadi kita bahas. Masih ingat tadi? Sesungguhnya Nabi SAW memegang sutra dengan tangan kanan dan emas dengan tangan kiri, dan beliau mengatakan kedua hal ini diharamkan untuk dipakai bagi ala dzukuri ummati, bagi laki-laki dari umatku. Hadirin Allah muliakan, mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana kalau misalnya sebagian pihak butuh karena darurat misalnya? Dijelaskan para ulama fikih bagaimana hukum memakai atau hidung dan gigi dari emas kalau darurat. Boleh apa enggak ketika darurat? Diperbolehkan, dan ini keterangan mayoritas para ulama, dan bisa dicek dalam Fathul Aziz karya Imam Ar-Rafi'i dan Al-Majmu' karya atau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan ini pandangan Al-Imam atau Madzhab Syafi'i, pandangan Malikiyah juga, Al-Hanabilah, dan ini pandangan dari Abu Hanifah dan 2 murid besarnya, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ada sahabat yang hidungnya itu terputus, lalu singkat cerita Nabi SAW perintahkan untuk menggunakan hidung buatan dari emas, dan hadis ini dikeluarkan Imam Abu Daud. Jadi kalau ini menunjukkan bahwa kalau darurat dan nggak ada opsi, kalau darurat itu berarti nggak ada opsi lain, maka bisa menggunakan hal tersebut. Wallahu ta'ala bishawab. Lalu kalau buat misalnya solusi buat laki-laki, kalau wanita gimana? Laki-laki banyak opsinya, dan ulama mengatakan dia bisa menggunakan emas, bisa menggunakan perak, dia bisa menggunakan perak misalnya. Dan ini juga pandangan banyak para ulama, di antaranya Madzhab Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah. Bisa dicek dalam Radul Talibin karya Imam Nawawi dan Fathul Aziz karya Ar-Rafi'i. Jadi itu poin.
Kita lanjutkan, hadirin Allah muliakan. Sekarang tentang hukum makan dan minum dengan bejana dari emas dan perak. Emas dan perak. Hadirin yang semoga Allah muliakan, dijelaskan oleh para ulama kita, dan ini kesepakatan lagi-lagi 4 imam madhab, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Bahkan dinukilkan telah terjadi ijma' bahwa tidak boleh makan dan minum menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Emas dan perak, emas asli, emas dan perak, bukan warna emas, tapi emas dan perak. Dan hadirin yang semoga Allah muliakan, sekali lagi ini keterangan 4 imam madhab, dan di antara madhab Syafi'iyah, dan dinukilkan telah terjadi ijma'. Di antara menukilkan lagi-lagi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kata beliau, ajma'al muslimun ala tahrimil aqli wa syurbi fi ina'il dhahabi wa ina'il fiddah ala rajuli wa ala al-mar'ati. Ulama atau ulama umat Islam telah bersepakat diharamkan makan dan minum di ina atau wadah yang terbuat dari emas dan terbuat dari perak. Ini berlaku untuk laki-laki maupun wanita. Lihat, kalau makan atau pakai wadah, ini berlaku untuk laki-laki dan wanita. Tapi kalau perhiasan dari emas hanya untuk larangan hanya untuk siapa? Laki-laki. Wanita boleh pakai perhiasan emas. Itu poin. Jadi telah dinukilkan terjadi ijma' atau kesepakatan. Dan sekilas info bahwa ijma' itu dalil, hadirin. La tajtami ummati ala dhalalah. Dalam hadis dinyatakan bahwa ulama umatku tidak akan bersepakat, tidak akan berkonsensus di atas kesalahan atau di atas kesesatan. Dan itu yang disampaikan. Mungkin ada yang bertanya, apa sih hikmahnya? Dijelaskan sebagian para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dan para ulama yang lain, bahwa alasannya karena di dalamnya ada minal fakhri wal khuyala, ada sifat berbangga-bangga, dan dikhawatirkan ada sifat kesombongan. Sedangkan kita disuruh menutup pintu-pintu yang menuju kepada kesombongan. Ini mengarah ke sana. Lalu yang berikutnya juga sangat menarik, kata para ulama kita, wa kasri qulubil fuqara. Dan ini juga bisa atau rentan mematahkan hati orang fakir dan miskin. Ketika orang fakir dan orang miskin itu susah nyari uang, walaupun cuman berapa ribu segala macam, tiba-tiba mereka ngelihat ada pihak yang pakai wadah emas, terus ini emas, itu bisa membuat hati orang-orang yang nggak mampu itu sakit, hadirin. Dan itu dijaga sekali dalam agama kita. Dan akhirnya menimbulkan kesenjangan, dan nanti bisa mengarah kepada kriminalitas dan lain sebagainya. Banyak itu dijaga. Itu dijaga. Itu yang disampaikan oleh para ulama kita.
karena itu inilah keterangan Nabi kita SAW, dan inilah keterangan para ulama-ulama kita. Bahkan kita lihat tadi bahwa secara umum keterangan dalam atau larangan dalam hadis ini tuh kesepakatan 4 imam mazhab, bahkan dinukilkan terjadi ijma. Tapi kita sadari mungkin sebagian kita belum tahu, maka hendaknya disampaikan secara bijak, secara hikmah. Dan ini untuk kebaikan kita bersama, agar kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan menang-menangan. Wa ma 'alaina illal balagh. Tugas kita hanya menyampaikan dengan baik, dengan sebijak mungkin, dan selalu mendoakan yang terbaik dan selalu menginginkan yang terbaik untuk seluruh kaum muslimin. Dan kita tahu bahwa hidup dengan nurut sama Allah dan Rasulnya SAW dan mengikuti keterangan para ulama kita, apalagi ini keterangan secara umum 4 imam madhab, maka akan lebih membuat hidup ini lebih berkah, lebih baik, dan lebih berkualitas, dan penuh dengan pahala. Dan kalau kita niatkan untuk tidak menggunakan dan tidak memakai karena Allah dan Rasulnya melarang, maka kita dapat pahala. Dan alhamdulillah masih banyak opsi lain kok. Walaupun kita sadari juga butuh waktu, mungkin sebagian butuh waktu, maka jangan bosan-bosan menasehati dengan bijak, dengan baik, dengan hikmah. Sebagaimana kita butuh waktu, hadirin. Sebagaimana kita butuh waktu, ada banyak saudara kita juga butuh waktu. Nah, tugas kita itu mendoakan, mensupport, dan mengajak agar kita semua itu dari waktu ke waktu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khair. Semoga Allah memberikan taufik buat kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu nafi' dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan dengan demikian berakhirlah bab ini. Kita buat kesimpulan nanti, baru kita masuk ke bab berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.